Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami hari ini Dengan saya Hasan pemirsa. di Haya Kreatif Media Podcast Anak Medan. Pertama-tama kami ucapkan semoga terima kasih dulu para pemirsa yang udah nonton, yang udah subscribe, yang udah share komen dengan channel Haya Kreatif Media. Dan semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat selalu dan selalu diberikan rezeki ya. Amin. Nonton podcast Anak Merah. Seperti janji kami, kita berjumpa lagi di seputar World Cup atau Semarak World Cup 2026 sudah mencapai babak masih gugur 8 besar perempat final ya. 8 tim akan beradu untuk memerebutkan jatah ke semifinal. Luar biasa ya, makin keras makin sengit pertarungan, semakin sulit diprediksi ya kan. Adu sportivitas olahraga. Adu politik juga nampaknya juga. Prediksi tim podcast Medan kemarin, Hasan salah 2 ya. Saya salah 3. Ya betul, waktu Norwegia lawan Brazil ya. Kolombia salah kami ya kan. Dan memang kiper Kolombia, kiper Swiss hampir luar biasa ya. Sampai ada penalti kan. Tapi nggak menutup mungkin lah, waktu duet Swiss Kolombia itu kan kita prediksi memang seri skornya lah. Ya. Memang pas di adu penalti itulah ya kan. Karena kita nggak tahu ya kan. Dan satu lagi prediksi kami, Amerika tuan rumah. Iya. Babak punya dihantam. Iya. Hantam Belgia ya kan. Karena memang bulan-bulan Belgia sangat dan Amerika naik, wajar kita unggulkan ya kan. Tapi duel krusial Amerika kontra Belgia itu ada sedikit apa juga campur tangannya presiden yang enggak sebenarnya ada intervensi lah. Iya. Minta kartu merah pemainnya di putih. Iya. Kenapa bisa begitu ya kan? Jadi seolahnya sepak bola ini ya udah apa ya, bisa berdasarkan pesanan sepertinya ini. Nggak murni sepak bola lagi. Oke. Tanpa berlama waktu lagi, kita akan bahas mengenai pertandingannya kan. Babak 8 besar ini. Perempat final. Itu. Di laga pembuka ada yang baju merah ini, Maroko always melawan Prancis, Le Blues ya. Favorit tim. Atlas akan kembali mencoba meruntuhkan Le Blues ya, karena waktu 2022 kalah Maroko. Iya, kalah Maroko. Le Blues maju ke final. Tapi ini nggak mungkin. Akankah Iya. Maroko berhasil revenge terhadap Le Blues Prancis? Ya, kita tahu ini kedua tim ini banyak pemainnya memang di Liga Prancis. Iya, benar. Ya. Prancis, pemain Maroko. Pemain Maroko juga. Pemain Maroko dari belakang ada Mazraoui yang akan pensiun dari Piala Dunia ini. Iya, benar. Luar biasa, dia pengen menjadi imam masjid. Masya Allah. Luar biasa tekannya. Pensiun dari Manchester United. Sangat ingin menjadi imam masjid. Luar biasa. Keinginan. Tapi walaupun banyak yang bermain di Prancis ya, tim Maroko ini bukan berarti harus kalah dengan Prancis. Ya, nah itu kita. Tapi itu tadi Mazraoui di belakang bersama Issa Diop ini benteng yang sulit ditembus. Jadi justru saya melihatnya unggulnya tim Maroko ini bisa melihat sisi-sisi lemah permainan Prancis. Begitu juga sebaliknya Prancis. Karena dia udah tahu tipikal permainan Maroko. Pemainnya terutama bintang Maroko, Achraf Hakimi yang bermain di Paris Saint-Germain ya kan. Jadi dia akan ketemu temannya dua-dua sama menarik ini. Dembele dan Deserdoui. Ya, Achraf Hakimi akan duel ya dengan rekan setimnya juga. Di tengah ada Brahim Diaz. Ini jadi motor Maroko ya. Dan wonderkid Maroko, Salim Al Ayyoubi. Ya, ini wonderkid yang lagi dibicarakan umumnya. Karena sebelumnya dia junior
asing dia. Main di Prancis. Itu Dan banyak pengamat yang mengatakan kenapa dia nggak dipanggil timnas Prancis. Ya, malah memilih Maroko ya. Dan sangat luar biasa pemain ini ya. Jadi perbincangan bersama dia akan mendukung. Nah, ini kita belum tahu kabar terakhir dari striker Maroko ya, Salibari. Apakah dia bisa tampil? Tapi penggantinya Rahimi pun sangat tajam. Tajam juga Rahimi. Tapi saya justru sangat berharap jangan sampai Salibari absen. Ya, karena kalau dia cedera ya. Nampak sekali memang itu Salibari ya, dia ditarik waktu duet kemarin Kanada, ya. Menaklukkan Kanada itu salah pijakan memang bukan. Sepertinya memang udah ada tackle keras itu kaki Salibari ya. Benturan tapi dia pun salah. Menapak gitu lah, Pak. Tapi langsung spontan ditarik dia, Pak. Iya, dan Rahimi cadangan. Enggak mencetak gol, luar biasa pemain ini. Iya. Jadi walaupun dia nggak tampil, tetap ada squad tetap ada yang lebih berbahaya. Dan bagi Prancis ada Kylian Mbappe dan Dembele juga ditopang oleh Olise dan Desiree. Ini memang lini depan yang mengerikan. Sangat mengerikan sekali. Dua-dua mengerikan ini. Iya. Prancis mengerikan ya. Di tengah Maroko juga mengerikan. Di tengah ada Konate. Iya, betul. Di belakang ada kiper Menyon. Di kiper Maroko ada Bono. Ini Bono. Ya, Bono juga luar biasa ya. Banyak melakukan save-save ya. Penyelamatannya ya save. Jadi kunci kemenangan ini ada di tengah. Siapa yang menguasai ini akan. Iya. Ini pertarungan akan singkat apakah akan berakhir 90 menit atau extra time bahkan penalti. Ini masih sulit. Jadi prediksi tipis saya gini, Pak. Ini ya bukan saya unggul ya melihat dari permainan ini. Saya memprediksinya ini draw. Maksudnya extra time. Waktu ya extra time atau juga penalti. Draw, tapi tipis di penalti. Diadu penalti nanti Maroko. Berarti Maroko menang. Ataupun Maroko menang tipis saja di 90 menit ya. Iya. Kalau tidak 2-1 ya. Kalau saya berharap ya tetap leblos ya. Prancis ya. Kalau bisa dengan skor yang tim langganan. 3-2 ya kan? Iya. Yang menegangkan. Ini akan menegangkan sekali. Besok Jumat jam 3 pagi. Pukul 3 pagi ya, dini hari ya. Duet Prancis dengan Maroko. Ini akan jadi satu duel yang menarik karena sangat menarik sekali. Maroko bukan lagi tim kejutan. Iya. Memang gue layak. Ini kedua tim bakal bermain ekstra ya. Iya. Nampaknya seperti open game ya, bermain terbuka tapi tidak mengendorkan pertahanan juga. Saya rasa kedua tim ini mungkin babak pertama hati-hati ya. Iya, hati-hati ya melihat gambar ya. Iya kan? Karena masing-masing punya kecepatan ini, Pak. Karena kebanyakan dari game yang kita lihat ini ya, dari pertandingan sepak bola dari awal, itu kebanyakan dia di laga babak pertama itu mereka mengepus ya untuk menyerang. Tapi justru di babak kedua ini kan hancur ya, Pak. Beda suasananya ini perempat final. Iya, benar. Mereka juga nggak mau gegabah. Pasti lebih safe ya bermain. Mereka melihat dulu, begitu ada peluang tugas, mereka pasti gas. Pasti gas ya. Kita berharap bisa kayak Inggris lawan Meksiko 3-2. Itu kan luar biasa Meksiko ya. Memang Meksiko. Pertandingan kedua apa ya? Itu di hari Sabtu ya, dini hari, pukul 2 dini hari ya. Itu duet Spanyol dengan Belgia. Berarti duel Spanyol lawan Belgia ya. Weekend ya. Red Devil lawan La Furia Roja ya. Spanyol berhasil memulangkan dan amazing pasti Spanyol. Spanyol berhasil memulangkan Bang Doni. Dan skor tipis ya. Ada pemain-pemain yang sangat baik ya. Sangat baik sekali. Terutama Orja Bajal. Agak sulit namanya nih, Pak. Ya, Orja Bajal ini 2 gol melawan di babak 30 besar dan 16 juga dia punya peran penting ya. Lamine Yamal. Lamine kan. Juga di situ ada Ferran Torres, Mikel Merino, Rodri, Pedri, pemain-pemain ini yang punya Rodri pemenang Ballon d'Or. Benar. Dari Manchester City sangat mobile. Dan tidak bisa diremehkan juga Red Devil ya. Tidak bisa diremehkan ya. Karena kalau Belgia pelatih Rudi Garcia ini sangat pandai, Pak. Membaca apa ya?
melawan Amerika dia tidak menurunkan dulu. Iya. Pemain-pemain bintang ya seperti Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Jeremy Doku. Tidak diturunkannya. Tidak turunkan lah. Kejelian dia mencermati Kevin De Bruyne tidak main. Tidak diturunkannya. Tapi bisa menang 4-1. Iya. Luar biasa. Di kandang Amerika. Di kandang sendiri Amerika bisa mengkandaskan. Tapi dan pada pertandingan weekend nanti Rudi Garcia menangkan pemain muda Iya, pemain muda. Dengan ditopang pemain senior Alexander Trossard ya. Yang pemain Arsenal ini ya. Iya, benar. Jadi duel ini Spanyol lawan Belgia ini juga. Iya. Memang Spanyol di atas Belgia. Iya. Tapi Spanyol tidak boleh lengah sedikit pun. Iya, awas dengan karena solid 6. Belgia kalau memang bermain seperti lawan Amerika ini bahaya sekali. Sangat berbahaya sekali ya. Sangat berbahaya ya. Semangatnya kolaborasi. Sayap mereka pun sangat berbahaya ya. Ini juga akan perang di tengah. Apakah kita masih menantikan apakah? Jadi walaupun sudah dibantu FIFA sendiri Amerika tetap hancur. Tetap hancur dibantu. Bahkan Romelu Lukaku joget ala Trump. Ala Trump betul. Ya. Ini luar biasa ya. Jadi Spanyol juga harus waspada. Dan masih kita menantikan apakah berani Rudi Garcia menurunkan Kevin De Bruyne dari awal ya. Apakah dia tetap akan menurunkan De Bruyne di babak kedua? Tapi kalau prediksi saya ini tidak taktik yang ditampilkan. Dan yang paling penting Spanyol belum kebobolan. Iya. Hingga babak rapat sekali. Perempat final belum ada tim satupun yang mampu membobolkan gawang Spain. Termasuk Portugal. Termasuk Portugal. Gagal. Ya, benar. Ini menjadi catatan tersendiri. Iya. Karena Belgia juga punya striker tajam. Striker tajam. Dari Romelu Lukaku ya. Dan striker yang mencetak 2 gol di pertandingan Amerika. Itu masih muda. Jadi ini tantangan juga tersendiri bagi Belgia. Dan saya yakin di pertandingan sekali ini ya, Spanyol kontra Belgia, disinilah akhir dari Belgia ya, dikandaskan oleh Spanyol. Belgia. Prediksi saya. Kami memprediksi memang kalau saya Spanyol ya. Spanyol ya. Spanyol akan mengembangkan Belgia. Ya kita berharap. Tapi tetap sengit ini pertandingan. Skornya ketat ya. Misal kalau perlu 4-3 gitu kan mantap ya kan. Karena tidak goyang ya permainan ini. Spanyol tim Spanyol ya solid sekali. Mobil di tengah. Dia tidak goyang walaupun digempur bergema tetap tenang. Dan ini belakangnya solid. Kualitas pemainnya memang solid. Itu sudah dibuktikan tidak pernah kebobolan. Ini buktinya. Untuk selanjutnya di Minggu dini hari ya, pukul 4 dini hari, tanggal 12 Juli itu Norwegia kontra dengan Inggris. It's my favorit ya. Akan turun kembali ya. Menjadi pertarungan terbaik ya. Iya. Dan ini juga banyak pemain Norway bermain di Inggris. Dan juga Inggris harus bisa menghentikan monster Norwegia. Erling Haaland luar biasa. Ini Piala Dunia pertama dia. Haaland ya, debut pertamanya. Tapi bisa 7 gol. Bisa 7 gol ya. Kita bayangkan, belum ada pemain lain yang debut bisa segitu. Iya, sebelumnya memimpin Haaland ini. Sebelum anak pipa menambah koleksi gol ya kontra Mesir kemarin. Artinya gini ini kan bagi Inggris setelah berhasil dengan Satria yang mengalahkan Meksiko dengan bermain dengan 10 orang ini membuktikan kalau secara skuad Inggris lebih baik daripada Inggris Norway ya. Dan saya menjaga. Tapi juga kalau mereka tidak berhasil menjaga Haaland dia punya kecepatan ya kan, punya tembakan keras, sundulan ini. Tapi kita percaya back Inggris sudah tahu cara menghentikan Haaland karena sudah sering berhadapan ya kan di klub ya. Di klub ya sering ya, jadi tahu ya sedikit banyak sepak terjang Haaland. Di Inggris Harry Kane akan ditopang oleh Gordon, Bellingham ada Bellingham yang mencetak 2 gol ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Bellingham ya. Dan ada Declan Rice di tengah. Rice ya, Rashford ya. Turun semua. Di belakang ini masih menjadi masalah. Tetap solid. Jadi dua-duanya ini kedua tim ya, Norway dengan Prancis. Saya menilai belakang masih Inggris ya. Menjadi titik lemah Inggris. Norway kontra Inggris nih ketat juga ya. Iya, dipastikan sangat sengit ya pemirsa ya. Ya, karena kedua tim juga di Norway ada
Kapten Martin Odegaard di Arsenal. Benar. Ada pemain Manchester City. Iya. Di Erling Haaland. Iya. Jadi ini akan menjadi ketat dan memang kami dari tim podcast namanya mengunggulkan Indonesia untuk melaju ke semifinal. Tapi Haaland kalau perhatikan ini ada trik dia memang untuk mengecoh di sisi pertahanan lawan ini. Sepertinya agak enggan dia memang bergerak seperti dia jalan sana jalan sini. Ya, di situ nanti. Tapi begitu dapat kesempatan, wah di situlah dia speednya. Dia melihat juga. Membaca betul. Pandai sekali dia membaca penempatannya sangat baik dan itu dibuktikan. Iya. Saat lawan Brazil. Tapi begitu dia dapat kesempatan tidak pernah disia-siakan dia. Karena itu hanya berapa kali sentuhan dalam Brazil dia langsung bisa akurasinya luar biasa sekali. Luar biasa ya. Dan di partai terakhir itulah ada Swiss kontra anak Mas Pipa. Argentina ya. Iya. Sangat menjadi kontroversi dan perbincangan. Sangat kontroversi jagat dunia maya dan cinta sepak bola. Ini sekarang menjadi buah bibir ya. Pertandingan kontroversial Mesir. Sangat kontroversial sekali ya. Bahkan ketua wasit di FIFA sendiri ya, sekelas Pierluigi Collina yang Italia, legenda Italia, itu sangat mengeluarkan statementnya setelah dia menyaksikan itu ya duet. Dan wasit itu wasit yang memimpin laga Argentina Mesir. Iya. Itulah yang menggagalkan kita ke Olimpiade. Wasitnya itu lah. Itu wasit yang memimpin laga timnas U23 lawan Guinea. Ya kemarin. Merugikan, bahkan Sintayong di kartu kuning. Sintayong juga di kartu kuning. Dan timnas dihukum. Ya begitu juga dengan pelatih Mesir ya, Hasan Hussein ya. Hasan Hasan ya. Sama namanya. Ya begitu dia emosi. Dia sudah memberikan ada tanda, memberikan bahwa ada provokasi, rasisme ataupun yang berbau tidak digubris oleh wasit. Banyak pelanggaran yang dicek oleh VAR. Sementara kalau Argentina cek VAR. Sehingga gol kedua Mesir digagalkan ya. Begitu mudahnya yang bersih ya. Jadi kalau saya pribadi itu udah mencederai sportivitas. Sangat mencederai. Iya. Terlepas dari memang Messi luar biasa tendangan. Bahkan ungkapan Pierluigi Collina itu jika VAR ditarik terus pada saat tim Mesir ya, begitu setelah mencetak gol diajukan VAR langsung disetujui oleh wasit Prancis itu yang memimpin pada saat itu juga ditarik jauh ke belakang, kata Collina. Istri Firaun bakal kena katanya Tutankhamun ya kan. Yang sangat merugikan sekali. Iya. Yang anehnya durasi sudah begitu jauh ya. Hanya kecil saja itu. Yang sudah gol pula ini yang kita. Dan itu sebenarnya kalau dilihat kata Collina sendiri bukan hanya pelanggaran sih, hanya gesekan sentuhan ya, tidak ada katanya. Begitu sudah terjadi gol cek VAR. Yang jaraknya sudah sekian jauh ya. Tapi begitu di kubu Mesir ya, begitu di kota penalti yang jelas salah dijatuhkan salah. Kalau di pemain lain itu memijak kaki kartu merah, Messi enggak ya. Dan kalau saya pribadi, saya menjagokan Swiss menang adu penalti lawan Argentina. Seluruh dunia menjagokan Swiss. Itu kalau menurut saya. Akan dipimpin oleh kaptennya Granit Xhaka. Saya juga menjagokan Swiss mau apapun hasilnya kontra Argentina. Kiper mereka sudah teruji. Menahan gempuran daripada pemain-pemain Kolombia dan dia menjadi man of the match. Benar. Kita harapkan dia tampil cemerlang lagi lawan Swiss bisa menciptakan sejarah. Sementara kalau kita melihat tidak pala cemerlang ya pertandingan Argentina sebenarnya. Argentina sudah payah melawan Cape Verde aja yang Mesir. Maka kalau Mesir ketinggalan 2-0. Jauh sekali, sangat tidak epik sekali permainan. Ini bukti bahwasannya Swiss bisa. Di atas kertas. Dan kalaupun Swiss akan menang adu penalti. Karena sekali berkolombia sudah ditaklukkan dia, apalagi. Sama-sama wakil dari Amerika Latin ya. Kolombia yang menurut saya setara dengan Argentina ya. Setara ya. Nah,
mampu ditahan. Mampu ditahan. Serangan-serangannya oleh pemain-pemain Swiss. Dan ini bakal terulang ya. Bisa bermain dengan seperti melawan Kolombia. Duet panas. Dan kipernya tampil luar biasa kayak Kolombia ini. Iya. Bisa menang. Dan seperti biasa pemirsa ya, sudah bisa kita tebak hasilnya. Argentina bakal menang dengan bantuan wasit dan juga FIFA. Presiden FIFA. Iya. Dan memang sudah bisa kita prediksi Argentina pasti menang. Banyak yang komen nggak? Kasih aja pialanya sama Argentina. Iya. Ngapain ada kompetisi? Ada kompetisi ya. Capek-capek banyak biaya ya. Karena dari awal pertandingan memang udah begitu. Banyak yang bilang dunia settingan apa segala macam. Tapi itulah ya. Ya, kita harapkan ya. Iya. Swiss dari podcast Medan mendukung Swiss. Sangat mendukung Swiss. Menghancurkan Argentina. Ya. Dan prediksi saya ini pemirsa ya, skornya di babak pertama Swiss menang 7-0. Di babak kedua nanti 8-7 skor. Tetap Argentina yang menang. Kalau saya adu penalti ya. Swiss akan berhasil ya. Menang adu penalti ya kan. Jadi kita saksikan nanti wasitnya, wasit curang yang mana lagi yang bakal mimpin. Titipan FIFA ya untuk mengawal laga. Tapi kalau wasit Prancis Maroko dari Argentina semua. Iya. Seharusnya duel Argentina ini harus Colina yang memimpin kalau saya ditanya. Ya itulah ya kita doakan bersama ya. Juga. Iya. Jadi sangat tercoreng sekali sepak bola ini. Ini yang tidak memuaskan para pensepak bola ya. Kita bukan membenci Argentina enggak. Iya, tidak. Tapi ya sportivitas itu tetap harus kita junjung tinggi lah. Nyata kali kan apanya. Ini sangat nyata sekali di situ. Walaupun banyak dalih lah begini segala macam dan Messi pun menyatakan nggak terima dia kalau kemenangan Argentina itu diperoleh dengan curang atau segala macam itu terima. Tapi faktanya sudah terjadi begitu. Dan memang Messi masih top skor dengan 8 gol. Masih. Yang sebelumnya tadinya digeser oleh Mbappe ya dan Haaland ya. Gawang itu luar biasa bagus ya. Nggak sembarangan pemain bisa begitu. Iya. Terlepas dari Argentina. Padahal sudah down itu, dia udah tidak ada sepertinya aura semangatnya untuk bangkit ya. Itulah pemirsa. Semoga kami harapkan karena faktor X ini. Tetap tim-tim yang Anda dukung bisa melaju ke semifinal. Dan saya menjagokan Prancis, Hasan Maroko. Saya Maroko. Inggris, Belgia kami dan dua-dua ini tim favorit. Inggris versus Norway ya. Norwegia dan dua-duanya tim favorit juga. Tapi saya jagokan Inggris. Kami dua juga. Kemudian Spanyol lawan Belgia. Kami dari tim podcast dan Spanyol. Semuanya tim-tim unggulan. Dan yang Swiss, Argentina. Iya. Dan saya pastikan saya tidak menontonnya pemirsa. Swiss ya, tetap Swiss ya. Capek saya menyaksikan itu duel itu. Ketimbang saya emosi dan Swiss, saya tapi, walaupun sampai ke final nanti Argentina ini saya tidak akan menyaksikan. Ya, itulah dari itulah wujud kekecewaan saya. Benar. Tidak ada sportivitas yang berarti sekali. Ada. Memprotes dan tidak perlu Presiden FIFA itu diganti. Presiden FIFA itu udah saatnya diganti. Sama kayak Presiden AFC ya. Iya. Yang dari Qatar sangat menganak emaskan negara-negara Timur Tengah. Benar pemirsa. Jadi kami dari podcast Medan akan kembali lagi di babak semifinal. Ya, mudah-mudahan dengan duet yang lebih panas ya di perempat final ini. Hanya menyisakan 8 tim yang memang semuanya teruji ya dari segi permainan, kecuali yang satu ya. Hanya 7 tim yang teruji ya. Tanpa satu itu kalau dari ulasan kami ya. Tapi apa boleh buat ya pemirsa. Begitulah memang yang sudah mencederai kompetisi sekelas Piala Dunia ini. Mau tak mau ya tetap harus kita saksikan. Terlepas dari kekecewaan kita terhadap duet luar biasa Prancis Maroko, duet luar biasa juga Norwegia England, duet luar biasa Spanyol Belgia, dan duet berat sebelah Swiss Argentina. Sudah dipastikan. Kita saksikan aja para pemirsa. Dan bagaimana? Apakah prediksi kami itu bisa menjadi kenyataan? Betul? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Jadi kami dari tim
podcast Nak Medan. Iya. Nah, mungkin segitu dulu kita bahas untuk perempat final Iya, ini. benar-benar. Semoga tim-tim kesayangan Anda bisa melaju ke semifinal. Jadi saya ada forecast sedikit ini, prediksi juga. Duet pemenang Prancis Maroko ini kemungkinan nanti ya yang akan bertemu dengan anak emas pipa di final lah, itu juga lah. Mungkin kemungkinan ya itu kalau saya ya melihatnya juga. Atau bisa jadi juga pemenang antara Spanyol Belgia. Nah, itu yang akan ketemu di final nanti pada World Cup 2020 nanti. Nah, apakah Prancis pemenangnya ataukah Maroko ataukah Spanyol dengan Belgia? Nah, saya ada kemungkinan tuh. Jadi pemenang Prancis Maroko akan bertemu dengan pemenang Norwegia Inggris ya. Spanyol Norwegia ya. Belgia. Spanyol Belgia ya. Iya. Baru pemenang antara Norwegia Inggris akan bertemu dengan pemenang anak emas pipa. Anak emas pipa. Bisa harapannya bisa Inggris yang masuk. Iya. Karena ini bukan sekedar apa belaka ya. Iya benar. Mereka punya hubungan politik yang memanas benar. Argentina Inggris ini. Dan masih ingat di tahun 98 Beckham di kartu merah. Iya. Gara-gara permainan licik Diego Simeone. Iya, Diego Simeone ya. Argentina. Gara-gara dia. Dan kelihatan sekali memang dia di atas tribun ya, Diego Simeone ya. Yang tadinya sudah panik itu nggak akan bakal menang ya. Wah, itu. Kelihatan ya begitu berbalik situasi ya. Iya, oke. Argentina. Mungkin sekian aja dari kami. Ya kan? Tim podcast ulasan yang semakin memanas di babak perempat final ini. Kita harapkan tidak lagi ada kontroversi di babak perempat final. Malu kan ya? Iya. Sangat memalukan. Kelas Piala Dunia. Ada kontroversi dan wasitnya. Bahkan nampak kegirangan ekspresi Presiden FIFA sendiri. Ya udah itu. Iya. Udah tahu semua dunia. Dunia udah tahu. Ya, ada cuplikan lagi wah kedipan mata Messi dengan wasit. Dunia sudah berada dinampakkan ini. Jadi kita harapkan semoga kita juga diberi kesehatan bisa nonton Piala Dunia. Bisa nonton Piala Dunia sampai final. Ya. Kan? Dan juga untuk pemirsa podcast Nak Medan, kami ucapkan terima kasih telah mendukung kami selama ini dengan cara nonton, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa. Ini paling penting ya. Agar channel kami terus berkembang ya kan. Benar. Sekali lagi kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.